Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiz Muftil Hukam dengan NIM 25031101226 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi keempat mata kuliah kewirausahaan, yaitu orientasi pada tindakan, dengan dosen pengampu, Bapak Khairul STMT. Pentingnya berorientasi pada tindakan. Salah satu ciri seorang wirausahawan adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada tindakan atau action daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir, atau berwacana. Ciri utama seorang wirausahawan sejati adalah pikiran yang berorientasi penuh pada tindakan, bukan sekedar wacana. Seorang wirausahawan selalu menghadapi risiko ketidakpastian dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Jika hanya berkata-kata dan tak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana atau kerugian. Namun sebaliknya, jika seorang wirausahawan menerima risiko ketidakpastian dan adanya tindak nyata, maka yang diharapkan adalah sebaliknya, yaitu peluang. Efektivitas berakar pada karakter. Menurut Covey, manusia yang efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap adil atau fairness, mengedepankan persamaan, equity, memiliki integrity, jujur, martabat dan keseimbangan, maupun melayani, sabar, tekun, peduli, keteguhan hati, dan senantiasa berpikir positif. Covey berkata juga bahwa karakter seorang itu dibentuk oleh kebiasaan atau habit. Seorang wirausahawan berkarakter dan berorientasi pada tindakan dapat dicapai dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan berikut ini. Yang pertama adalah kebiasaan proaktif atau mengambil inisiatif. Dia selalu antisipasi sebelum terjadi. Orang yang efektif tidak menunggu, bertindak proaktif berarti mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Mereka cepat mengantisipasi hal yang akan terjadi. Kebiasaan kedua adalah bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Berorientasi pada tindakan bukan sekadar mengejar pencapaian, tapi berburu tujuan yang benar. Membutuhkan penyusunan rencana, tujuan yang jelas dan tepat dari awal untuk mencapai kebiasaan ini. Kebiasaan yang ketiga yaitu mendahulukan hal yang utama, first thing first. Fokus pada hal yang mendesak atau urgent, menyadari bahwa tidak semua hal dikategorikan prioritas. Perhatian besar harus diutamakan pada hal yang paling penting. Kebiasaan keempat yaitu berpikir dan bertindak win-win. Bisnis adalah upaya memenangkan kehidupan bersama, hindari solusi win-loss atau loss-loss. Manusia efektif selalu mengupayakan agar semua pihak mencapai kondisi akhir yang baik. Kebiasaan kelima yaitu memahami untuk dipahami. Kebutuhan mereka adalah tujuan kita. Untuk menciptakan hubungan win-win, Anda harus mengetahui apa makna menang bagi rekan usaha Anda. Pahami kebutuhan dan keinginan orang lain sebelum mengutarakan tujuan pribadi. Kebiasaan keenam yaitu sinergi. Jika kita kerja sendiri, A nilainya 5, B nilainya 5, maka yang kita hasilkan adalah 10. Namun, sinergi yaitu A tambah B lebih besar dari 10. Mencari total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya, sinergi menciptakan nilai yang tidak bisa dihasilkan jika bekerja sendiri.
Kebiasaan ketujuh yaitu menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Ada tiga yaitu spiritual, seperti meditasi pikiran, ya dengan membaca buku atau self-help atau motivasi, dan yang ketiga keseimbangan hidup. Tindakan yang berkelanjutan membutuhkan makanan pada jiwa. Anda harus secara proaktif melatih ketahanan dan fleksibilitas diri. Kebiasaan kedelapan, menemukan keunikan pribadi dan orang lain. Ada empat: pikiran, mind, tubuh, hati, dan jiwa. Mengenal potensi diri melalui empat elemen utama dan merumuskan visi yang hebat. Tindakan tertinggi adalah memampukan orang lain dan lembaga untuk mengembangkan potensi terbesar mereka. Realitas tindakan yaitu keberanian untuk gagal. Menjadi wirausahawan yang berorientasi pada tindakan bukan berarti Anda terbebas dari kegagalan. Ini berarti Anda harus bertindak meskipun gagal. Saya memiliki satu studi kasus, yaitu keteguhan hati Abraham Lincoln. Pada tahun 1831, ia memulai perjalanannya, yaitu gagal dalam bisnis. Kemudian, di tahun berikutnya, 1832, ia kembali kalah di badan legislatif. Tahun berikutnya, 1833, gagal lagi dalam bisnis. 3 tahun kemudian, ia mengalami patah hati, yaitu patah semangat. Pada tahun 1838 gagal konteks pembicara. Pada tahun 1840 gagal menduduki Dewan Pemilihan. Pada tahun 1843 dan 1848 gagal menjadi anggota Kongres. 1855 dan 1858 gagal menjadi anggota Senat. 1856 gagal menjadi presiden. Namun, dari kegagalan yang sebanyak itu, ia mendapatkan pencapaian yang ia tuju dari dulu, yaitu pada tahun 1860 ia dilantik sebagai Presiden Amerika ke-16, salah satu presiden paling sukses dalam sejarah. Kita bisa mengambil pelajaran, kegagalan bukan berarti kita sudah kalah, namun sebagai pelajaran untuk kita bisa bangkit lagi untuk mencapai cita-cita kita. Seperti keteguhan hati Abraham Lincoln ini. Bertindaklah, tindakan bukan sebuah langkah tunggal. Ia adalah kebiasaan untuk terus bangkit kembali. Risiko akan selalu ada. Pilihan Anda adalah membiarkannya menjadi bencana atau mengeksekusinya menjadi peluang. Itu tadi presentasi dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.